Final Piala Thomas berlangsung di Ceres Arena Aarhus Minggu malam mempertemukan Indonesia kontra juara bertahan Tiongkok. Indonesia meraih kemenangan pertama lewat tunggal pertama Anthony Sinisuka Ginting. Sempat tertinggal 18-21 di game pertama ketika menghadapi Lu Guangzhou, Anthony berhasil bangkit untuk menang di dua game berikutnya 21-14 dan 21-16. Black or red? Indonesia berhasil memperlebar keunggulan 2-0 di partai kedua lewat ganda Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Keduanya langsung mempaskan Lee Hyuting dan Zhou Haodong dua game langsung 21-12 dan 21-19. Jonathan Christie menjadi penentu gelar Indonesia setelah menundukkan Li Shifeng lewat pertarungan 3 game 21-14, 18-21, dan 21-14. Indonesia berhasil menuntaskan dahaga gelar selama 19 tahun. Terakhir, Merah Putih meraih gelar Thomas Cup di tahun 2002. Honestly, on the first set, I feel a bit nervous, so I cannot, control along the match. But on the second set and the third set, I try so hard to calm down and try to, enjoy the match. So it works. Ya, yang pasti luar biasa ya, luar biasa, sangat atmosfernya karena ini juga salah satu cita-cita kita dari kecil buat berlaga di Thomas Cup dan sekarang bisa menyumbang poin untuk Indonesia di partai final. Dan emang salah satu tujuan kita pengen memenangkan Piala Thomas ini setelah 19 tahun. Sangat luar biasa. I'm proud to be Indonesian, and then I want to thanks also Anthony to make lead 1-0 and Fajar and Rian to make lead 2-0. So I little bit more confidence maybe, and then I see the Lee in the first set. He little bit nervous, so I take the opportunity. I feel very happy because this is first time for me and all of them. So we wait 19 years and finally we can bring back home. Dinilai tidak mematuhi syarat dan prosedur anti-doping oleh Badan Anti-Doping Dunia, WADA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Akhirnya, kali Indonesia berhasil menjadi juara di Piala Thomas, bendera Indonesia tidak dapat berkibar kala upacara penyerahan medali. Untuk mempercepat penanganan sanksi WADA terhadap Ladi, Menpora Zainuddin Amali membentuk tim akselerasi dan investigasi yang dipimpin Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Melalui Sekjen NOC Indonesia, Ferry Kono, komunikasi terus dilakukan bersama Ladi. Ferry juga tidak menutup kemungkinan tim akselerasi dan investigasi yang dipimpin NOC dapat mendukung kinerja Ladi secara optimal, sambil berharap sanksi selesai kurang dari 1 tahun. NOC optimistis bendera merah putih dapat berkibar di ajang SEA Games Vietnam yang dipastikan bergulir pada Mei 2022. Itu sangat mungkin terjadi. Saya punya data puluhan negara NATO yang mendapatkan sanksi dan bisa menyelesaikan dalam waktu tempo 3-4 bulan. Itu banyak sekali. Nanti kalau perlu saya kirim kepada Niken buat referensi. Dan kita sendiri, di Indonesia juga sudah pernah mengalami itu dan kita mampu menyelesaikan. Jadi ini bukan suatu hal yang mustahil. Apabila semua membantu menyelesaikan PR-PR yang tertunda, saya sangat yakin ini semua bisa diselesaikan. Namun, pada rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo juga membahas soal sanksi WADA. Presiden juga mempersilahkan Indonesia melakukan pendampingan dari pihak lain, di antaranya Lembaga Anti-Doping Jepang, JADA, yang akan mensupervisi Indonesia dalam masa hukuman ke depan. Rininta Niken, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta.